Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Pasca ditangkapnya Hasto Kristianto yang juga Sekjen PDIP memunculkan reaksi publik ya. Ada yang menganggap bahwa akan ada salah satu perlawanan berikutnya kepada KPK atau juga kepada institusi apapun terkait dengan ditangkapnya Hasto. Di antaranya adalah keluarnya video-video yang menjadi dosa-dosa para pejabat-pejabat yang memang diketahui oleh beliau. Nah, yang menariknya di sini adalah Hasto membuka lebar atau ketika ditanya oleh presenter siapakah yang menaikkan atau mencalonkan Jokowi sebagai presiden dari PDIP tahun 2014. Ternyata di sini presenter mengatakan bahwa itu bukan dari Ibu Megawati sebagai ketua umum, tapi ada beberapa orang tertentu yang mengajukan nama Jokowi sebagai capres pada tahun 2014. Nah, yang menariknya di sini adalah kita akan menyaksikan videonya, keterusterangan dari seorang Hasto, siapa yang mendukung atau memajukan Jokowi sebagai capres pada tahun 2014. Dan tentu saja sangat menarik ya, karena memang selama ini kita tidak tahu, semua orang tahunya pasti kalau PDIP itu, apapun keputusan PDIP itu pasti dari Megawati. Nah, bagaimana selanjutnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Di 2014, saya pernah dengar, Bu Mega saat itu kan ragu sekali untuk memajukan Pak Jokowi sebagai presiden. Anda salah satu orang yang meyakinkan Bu Mega bahwa Pak Jokowi itu adalah orang yang layak dimajukan PDI Perjuangan sebagai presiden. Dan setelah ini semua terjadi, Anda menyesal nggak? Ibu Mega nggak pernah ragu. Hanya Ibu Mega akan melakukan suatu kontemplasi. Melihat bagaimana kehendak rakyat itu, yang saat itu mau tidak mau ya kita melihat secara objektif bahwa pemimpin perempuan di Republik ini masih menghadapi persoalan karena aspek budaya, agama dan sebagainya. Berbagai constraint itu yang kami lihat. Maka kemudian saya mengajukan proposal saat itu ke Pak Jokowi dan Ibu Mega. Saya tulis, masih ada tulisannya sekarang. Bagaimana Ibu Mega sebagai presiden, Pak Jokowi sebagai wakil presiden. Saya bilang sama Pak Jokowi, ini tertulis. Pak Jokowi 5 tahun pertama itu sebagai semacam acting presiden. Lalu Bu Mega sebagai presiden yang membidangi luar negeri dan pertahanan. Ekonomi day-to-day government-nya itu adalah Pak Jokowi. Sama dengan Ibu Mega ketika zaman Gus Dur. Lalu 2 periode selanjutnya baru Pak Jokowi menjadi the real presiden. Tapi itu tidak mendapatkan respon sama sekali. Bahkan Pak Jokowi mengatakan, saya sampaikan ini problematika berat akibat kepemimpinan Pak SBY pada periode kedua, apalagi juga periode pertama yang menimbulkan berbagai persoalan kebangsaan. Itu kami rumuskan. Lalu Pak Jokowi mengatakan, justru ketika Pak SBY tidak berprestasi, maka melakukan sedikit perubahan saja, itu akan kelihatan hasilnya. Itu yang dilakukan. Sehingga pada akhirnya upaya saya itu mentok untuk mendorong kombinasi Bu Mega dan Pak Jokowi. Itu Andi Wijayanto menjadi saksi. Nah, kemudian ya akhirnya pergerakan day to day menjelang bulan Maret itu akhirnya mengerucut. Sehingga ketika akhirnya itu mengerucut, ya udah, maka saya katakan Ibu Mega memberikan suatu jalan bagi Pak Jokowi meskipun seluruh partai saat itu elit-elit yang menghendaki perpaduan Bu Mega dan Pak Jokowi. Tetapi meskipun demikian, saya juga bertanggung jawab. Ketika 1 minggu setelah Golkar, PKB sama PAN memberikan dukungan pada Pak Prabowo di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, saya melihat udah bergeser total ini. Lalu sebagai bagian dari tanggung jawab saya bahwa saat itu ikut mengendorse Pak Jokowi, saya izin kepada Ibu, Bu ini udah nggak benar. Karena sudah berbohong, termasuk kepada Mas Tok, Mas Guntur Soekarno Putro. Pada bulan Agustus tahun 2023, Mas Tok nanya kepada Pak Jokowi, Dek, ini bagaimana terkait dengan Ganjar? Udah Mas, saya ke Ganjar. Masuk saya mengatakan, saya nggak pernah dibohongin orang. Tapi kali ini Dek Jokowi juga berbohong kepada saya. Padahal tanggal 17 Agustus saya bertanya kepada Dek Jokowi. Ya itu ceritanya. Jadi
Saya tanggung jawab tentu saja. Maka sebagai tanggung jawab itu saya memilih, Bu, sebagai tanggung jawab saya mohon izin supaya tidak mengganggu partai. Saya mundur dan kemudian saya akan melakukan upaya meluruskan kebenaran ini. Tapi bagi Ibu kan partai ini kan punya tugas yang penting. Maka kemudian udah kamu tetap sebagai sekjen dan udah kita lihat pokoknya Gusti ora sari. Itu jawaban Ibu dan saya tetap di PD Perjuangan dan kemudian setelah pemilu ini yang kami perkirakan dalam seluruh data kami setidaknya putaran kedua, maka baru kami sampaikan yang seharusnya pada putaran kedua itu. Mas Hasto, Anda sempat katakan tadi bohong adalah strategi. Strategi, artinya gini, kebohongan seperti yang tadi Anda sudah jabarkan, berulang kali dilakukan, artinya bisa dikatakan gini, PDIP ketipu abis-abisan. Kalau kata orang, kalau orang baik itu biasa ketipu. tapi ya buat kita nggak ada masalah karena kami politik kan diajarkan pada nilai-nilai kebenaran itu. Maka mengapa di dalam filosofi wayang seorang raja yang paling bijaksana itu namanya Pandu Dewanata itu darahnya putih karena dia melambangkan suatu lambang yang paling agung dari seorang pemimpin, itu tidak bohong. Jadi ketika kami katakanlah dibohongin seperti itu, kami tenang-tenang aja. Karena itu bukan di kami. Itu kepada orang yang berbohong. Dan akhirnya rakyat yang menilai. Pada akhirnya, apakah seorang pemimpin betul-betul membangun karakternya. Dan dengan karakter itu dia menjadi suri toladan. Yang kemudian menjadi inspirasi bagi banyak orang. Atau karena demi ambisinya, bohong pun dilakukan. Buat kami nggak ada masalah. Ya, itulah tadi keterangan dari Hasto Kristianto yang memang jelas-jelas menyebutkan kalau dirinya lah yang mengusung Jokowi sebagai capres pada tahun 2014. Bahkan bukan Ibu Megawati pertama kali, tapi Hasto Kristianto yang mengusung atau mendorong agar PDIP mengusung Jokowi pada tahun 2014. Sedangkan ketika pada tahun 2023 Jokowi sepertinya akan mengkhianati partai, ya, ada aroma-aroma seperti itu. Hasto bahkan bertanggung jawab dengan pilihannya tersebut pada tahun 2014. Bahkan untuk dalam rangka mempertanggungjawabkan pilihannya tersebut, maka dia rela untuk mundur menjadi seorang sekjen PDIP. Namun keputusannya ini untuk agar Megawati itu mencopot dirinya sebagai sekjen PDIP tidak diterima. Jadi ya diterima saja mentah-mentah apa yang dilakukan oleh Jokowi terhadap PDIP. Sehingga pada saat ini Hasto itu tetap menjadi seorang sekjen dari PDIP. Nah, jadi kita bisa lihat ya kenapa pada beberapa waktu belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini, itu Hasto gencar sekali itu tanda kutip itu menyerang pribadi dari Jokowi, ya. Mungkin ini adalah bentuk pertanggungjawaban dirinya ketika pada saat itu pada tahun 2014 dirinya lah yang bisa dikatakan mengusung atau memiliki rencana untuk menjadikan Jokowi ini sebagai seorang presiden. Bahkan yang di awalnya itu Megawati dan Jokowi awalnya, tapi dia sendiri yang menyebutkan kalau memang capres perempuan itu memang akan sangat sulit sekali diterima oleh masyarakat. Sehingga mau tidak mau ya Megawati harus menerima mundur dan Jokowi menjadi capres. Nah, jadi itulah penjelasannya siapa sosok penting di PDIP yang mengajukan Jokowi sebagai capres pada tahun 2014. Semoga pertanyaan tersebut bisa terjawab pada video ini, ya. Jadi sampai di sini dulu Hayden Project. Bila memang kami ada salah kata dan salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.